ini kita merenungi sebuah nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu di sisi Allah menjadi manusia yang paling baik. Kun indallah khairan nas. Jadilah kamu di sisi Allah manusia yang paling baik. Dan kita tahu orang yang paling baik di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk dan rupa kamu, tapi Allah melihat hati kamu. Hati kamu itu para ulama mengartikannya dalam ketakwaan kamu. Jadi dengan saum yang sedang kita lakukan ini, insya Allah kita menuju ketakwaan. Dan kita menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada tempat yang melebihi baiknya selain tempat di sisi Allah. Sebab kalau tempat di sisi manusia, belum tentu kita mendapatkan tempat yang baik. Raihlah tempat yang baik di sisi Allah dengan menjadi khairun nas indallah. Menjadi orang yang paling baik di sisi Allah. Yang kedua, beliau mengatakan waqun indan nafsi syarran nas. Dan jadilah kamu di sisi dirimu sendiri syarran nas, menjadi orang yang paling jelek. Jadi kalau menurut diri kita sendiri, kita ini orang yang paling jelek. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak ujub. Sebab kalau kita ujub, merasa beda dari orang lain, merasa lebih dari orang lain, itu yang akan menghancurkan diri kita. Sebab orang yang merasa lebih baik, lebih berpengalaman, lebih soleh, merasa itu berarti dia tidak menempatkan diri pada tempat yang jelas, yang baik. Menurut diri kita ini kita paling jelek, supaya kita memotivasi diri untuk tambah baik, memotivasi kita tambah soleh, memotivasi kita tambah memiliki guna untuk orang lain. Sebab bahayanya ujub itu akan sombong. Sudah saya katakan, ujub itu lahir dari riya. Riya melahirkan ujub dan ujub melahirkan sombong. Dan ketika sudah sampai pada derajat sombong, maka itulah yang akan membuat kita jauh dari Allah. Karena sombong itu pakaiannya Allah, sombong itu milik Allah, sombong itu selendangnya Allah. Ya, kalau dalam hadis itu al-kibriya izari, kesombongan itu selendangku. Dan siapa yang memapaskannya dariku, al-qaiduhu finnar, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Jadi kita tidak berhak sombong. Kita berdiri, diberdirikan oleh Allah. Kita berjalan, diperjalankan oleh Allah. Kita punya sesuatu diberi oleh Allah. Banyak orang-orang yang hari ini mampu, besok lusa tidak mampu. Yang hari ini bisa, besok lusa tidak bisa. Maka Sayyidina Ali mengingatkan kepada kita, wa kun inda nafsi syarran nas. Dan jadilah kamu di sisi dirimu sendiri menjadi orang yang paling jelek, agar kita tidak ujub, agar kita tidak sombong. Malah kalau kita lihat pendapat Sayyidina Ali yang lain, di antara orang susah menjadi orang soleh itu ketika memiliki wa'ijabul mar'i binafsihi, ya. Jadi bangga dengan dirinya sendiri, bangga dengan pemikirannya sendiri. Kita ini rata-rata sudah di atas 50, bahkan ada yang 40 mungkin.
ke bawahnya lagi, itu artinya telah mengajarkan kehidupan yang sangat banyak kepada kita agar kita senantiasa jangan sampai sombong dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga nasihat Sayyidina Ali, Bapak Ibu sekalian, wa kun 'indan nas rajulan minan nas. Wa kun 'indan nas, dan jadilah kamu di sisi manusia rajulan minan nas, menjadi laki-laki seseorang dari manusia. Maksudnya adalah bahwa kita jangan pernah merasa lebih dari orang, tetapi penekanannya kita sama dengan yang lain. Tempatkan diri kita menjadi orang yang sama. Jangan pernah kita merasa lebih kemudian ingin dihargai. Justru kita di sisi manusia memiliki kontribusi besar untuk kehidupan manusia. Kita memiliki kebersamaan dengan orang lain, kemudian kita juga memiliki derajat yang sama dengan orang lain. Jangan pernah kita merasa lebih dari yang lain. Di sini titik tekannya agar kita jangan merasa lebih. Hendaklah kita menjadi manusia, seseorang dari manusia itu kita sama dengan yang lain dan kita berkontribusi kepada kehidupan kita di sekeliling kita. Hebat-hebatnya orang ibadah, tapi kemudian dia menjauhkan diri dari masyarakat, maka itu adalah bukan orang yang hebat. Orang yang bergaul dengan masyarakat kemudian sabar terhadap masalah yang ada, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak bersabar terhadap kejadian atau apapun yang terjadi di masyarakat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim tidak boleh cuek terhadap lingkungannya. Seorang muslim tidak boleh abai terhadap sekelilingnya. Kita diajarkan untuk saling tegur sapa, kita diajarkan untuk saling menjaga kebersamaan. Karena saya yakin ketika kita meninggal dunia, orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga, itulah yang paling tahu. Saya banyak mendapatkan pelajaran penting dari kisah-kisah kehidupan, baik yang diceritakan oleh guru-guru kita di pesantren ataupun dalam kisah-kisah yang diceritakan dalam kitab. Pernah suatu waktu saya ceramah di satu tempat, kemudian ada tasyakuran nikah. Tasyakuran nikahnya itu di yang saya mau ceramah. Di seberang rumah itu ada bendera kuning, dan biasanya kalau ada bendera kuning itu tanda ada orang yang meninggal dunia. Begitu. Begitu saya tanya, ini siapa yang meninggal dunia? Empunya yang punya hajat itu mengatakan tidak tahu. Ujuk-ujuk ada bendera kuning dan mereka ini nggak pernah gaul. Kata saya, sangat tidak baik kalau kemudian kita di sini hajat, maksudnya tasyakuran nikah, di sana kita belum tidak takjiah. Kemudian kita takjiah dulu di sana, menyolatkan dulu di sana, dan ternyata memang orang itu tidak dikenal di masyarakat, datang kemudian tidak pernah keluar, dan ketika meninggal dunia pun mohon maaf tidak ada yang menolongnya. Ini memberi pelajaran buat kita semua. Kalau kita gaul dengan masyarakat, mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia ada yang urus jenazah kita, ada yang mengantarkan kita ke pemakaman, ada yang menyolatkan. Hati itu terkait dengan keakraban, hati itu terkait dengan kebersamaan. Maka ini pelajaran penting buat kita agar kita menjaga kebersamaan. Dan inilah Sayyidina Ali mengatakan, wa kun indanas rajulan minan nas. Jadilah kamu di sisi manusia bagian dari masyarakat, bukan asing dari masyarakat. Sebab ketika kita menjadi bagian masyarakat, kita memberi kontribusi, memberikan solusi, bukan menambah beban untuk masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua dengan perkataan Sayyidina Ali ini. Dan pada bulan Ramadan ini, di 10 hari pertama insya Allah kita lalui dan masuk 10
semuanya hamba Allah, semuanya akan menghadap kepada Allah. Seluruh kelebihan kita, seluruh keunggulan kita itu hanyalah titipan dari Allah, bukan untuk disombongkan, tapi untuk dijaga amanah dengan sebaik-baiknya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe